direvisi, dikembalikan ke saya lagi. Setelah itu baru teman-teman boleh terjun observasi ke lembaga masing-masing. Seperti itu, ya. Jadi ada 2 tahapan, saya ulangi. Tahapan pertama adalah teman-teman membuat instrumen observasi terlebih dahulu selama 3 hari ke depan. Setelah itu dikembalikan ke saya, boleh dikirim ke LMS, ya. Setelah dikirim ke LMS, nanti akan saya cross check yang kurangnya apa, yang perlu diperbaiki yang mana, lalu dikembalikan lagi ke LMS, direvisi lagi. Jadi prosesnya itu ada 2 kali. Yang pertama membuat instrumen, lalu saya cross check. Setelah saya cross check, teman-teman revisi. Revisinya berapa hari, Bu? Revisinya maksimal 2 hari, ya, karena revisi nggak terlalu lama. Jadi prosesnya itu memakan waktu sekitar 1 minggu lah, ya. Jadi untuk total semuanya. Setelah 1 minggu ke depan ini, teman-teman minggu depan berarti sudah wajib observasi ke PK lembaga teman-teman masing-masing. Boleh ke Bu, kok di saya belum ada suaranya padahal sudah pakai headset. Kenapa ya, Bu Nani nggak ada suaranya? Bu Nani pakai handphone atau pakai apa ini? Bu Nani, saya lihat dulu Bu Nani. Bu Nani, Bu Nani, teman-teman lain suara saya masih terdengar tidak? Masih, Bu. Masih ya. Bu Nani Masih, pakai Bu. handphone ya? Kalau Masih, pakai, Bu, masih. alhamdulillah. Bu Nani, sepertinya kalau pakai handphone, Bu Nani klik yang bawah deh. Kalau ada bacaan call over internet, klik aja. Oh iya, mungkin nggak ada sinyal. Waduh, bisa jadi ya. Tapi kalau ada bacaan call over internet, tolong di info ya ke Bu Nani, teman-teman ya. Diklik aja call over internet Bu Nani. Ya, kita lanjutin ya teman-teman semuanya. Nah, jadi Baik, Bu. prosesnya mulai dari hari ini, sekarang itu hari Sabtu, berarti Minggu, Senin, Selasa. Selasa teman-teman wajib mengumpulkan instrumen kembali ke LMS. Nanti akan saya buka di LMS-nya untuk pengumpulan tugas kedua. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya kembalikan ke teman-teman untuk direvisi. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin teman-teman wajib mengembalikan lagi ke saya. Nanti hari Selasa atau Rabu itu fiksasinya, baru teman-teman boleh terjun langsung observasi ke lapangan. Nah, kenapa saya berikan tugas ini? Karena tugas ini menunjang ketika teman-teman semua membuat skripsi nanti ketika pembuatan instrumen di bab 3. Jadi mohon teman-teman semuanya nanti boleh silakan mencatat ataupun kita langsung diskusi atau sharing jika memang ada yang belum dipahami. Baik, saya share screen ya untuk penugasannya. Host belum masuk ke saya. Disable partisipan screen sharing. Saya belum dijadikan host. Yuni bisa jadikan saya host. Oke, terima kasih Yuni. Baik. Ya, saya share dulu untuk yang jenis-jenis observasi. Nanti teman-teman bisa melihat ada 2 model jenis observasi, ya. Nanti boleh memilih 2 model ini, mau yang mana? Mau yang observasi partisipasi atau mau yang observasi non partisipasi. Ya, boleh pilih antara satu saja. Ini nanti ini akan masuk ke dalam instrumen. Jadi kalau yang partisipasi, teman-teman ikut dalam kegiatan pengamatan di lapangannya, jadi terlibat juga ke anak-anak TK-nya, ikut serta ke anak-anak TK-nya, atau ke anak-anak playgroup-nya. Nah, kalau yang kedua, non-partisipasi, teman-teman semuanya hanya melihat saja, ya, hanya melihat saja, mengamati saja, tidak ikut serta dalam pelaksanaan, hanya mengamati saja. Nah, ini ya, jadi mohon dipahami, teman-teman boleh memilih antara salah satu ini, mau jenisnya yang mana, mau yang partisipasi atau non-partisipasi. Yang ini bisa dipahami? Rizka, bisa dipahami yang ini, Kak? Bisa, Bu. Bu. Baik, terima Insya kasih, Allah Rizka. bisa, Bu. Insya Allah bisa. Ya. Kita lanjut ke format instrumennya. Nah,
Saya akan besarkan dulu formatnya. Ini contoh format instrumennya. Nah, ada 10 hal yang teman-teman wajib masukkan, ya. Tapi yang paling atas nanti cukup di nomor 1 sampai nomor 7. 1 sampai 7 wajib dituliskan saat mau mengobservasi di awal. Nah, yang pertama partisipannya. Nah, partisipan misalnya namanya Muhammad Abdul Ghani misalnya. Nah, tulisnya jangan Muhammad Abdul Ghani, tapi cukup dengan inisial. Ya, inisialnya misalnya Muhammad Abdul Ghani. Jadi tulisnya. Disingkat ya, Bu ya. Observasi, kita mengobservasinya ke anak-anak, misalnya satu anak berarti MAG, jadi cukup inisial nama. Namanya misalnya Ibu Selviani Deborah, berarti SD. Nah, usia anaknya berapa tahun? Usianya misalnya kita ke kelompok B, berarti usianya 6 sampai 7 tahun. Misalnya, ya. Misalnya ya, jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau anak kelompok playgroup juga boleh ya. Bu, kalau misalnya partisipannya ini adalah satu kelompok B atau kelompok A, berarti gimana nulisnya? Ya silakan ditulis di sininya juga boleh. B, ini boleh kalau memang kita mau mengobservasi satu kelas. Ya, tapi karena ini kita hanya untuk belajar dulu mengobservasinya, kita tidak usah mengobservasi satu kelas, tapi cukup satu anak saja. Satu anak. Ya, berarti kalau gitu boleh anak sendiri dong. Nah, kalau anak sendiri sebetulnya boleh, tapi saya khawatir nanti bias. Nanti malah dibagus-bagusin. Jadi kita pinjam aja anak tetangga, boleh ya. Atau misalnya satu kelas nih, yaudah deh satu kelas ke ini aja, ke lembaganya Bu Liling misalnya. Ya udah satu kelas ke lembaga Bu Liling, tapi nanti anaknya beda-beda yang diobservasi. Jadi boleh berkelompok kalau ini. Jadi nggak harus sendiri-sendiri, boleh berkelompok ke lembaganya, tapi anaknya harus satu-satu, jangan anak yang sama. Usianya boleh sama di kelompok B juga atau kelompok A atau playgroup, tapi anaknya harus satu-satu. Ya. Observernya ditulis siapa, pakai inisial atau pakai nama. Kalau observernya kita, jadi silakan tulis pakai nama kita masing-masing. Ya, misalnya di sini nama observernya Bu Eva misalnya, Bu Eva Zuliati, boleh. Tujuannya, silakan ditulis tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah, metode teaching, dan sebagainya. Tempatnya silahkan ditulis. Kalau mau berkelompok, misalnya ini satu kelas ada 20 orang, ya udahlah 10-10 aja yuk kita ke sekolahnya siapa, itu dipersilahkan. Jadi kalau memang ada anak yang hadir ya di TK, kan suka ada tuh ya yang memang masuk ya, yang belum udah masuk, yang udah pakai prokes tuh sudah ada beberapa TK yang memang sudah ada. Silakan kalau memang mau seperti itu, masuk ke tempatnya boleh. Waktunya ditulis misalnya nanti ke lembaganya hari Kamis, silakan ditulis waktunya hari Kamis jam sekian sampai jam sekian, tanggal sekian. Nah, jenis observasinya dipilih mau terbuka atau tertutup, pilih salah satu. Terus tadi mau partisipan atau mau non partisipan, itu juga harus dipastikan. Nah, sampai nomor 7 ini silakan nanti ditulis di awal ya. Nah, kemudian nomor 8, 9, 10 berupa perasaan, benda atau alat sama peristiwa ini ada dalam penjabaran observasi. Ada dalam penjabaran observasi. Nah, kita lanjut ke contoh instrumen. Instrumen, kalau kita lihat ada 4 macam atau 4 model. Di sini instrumennya
contoh instrumen, jenis-jenis instrumen di sini kita bisa melihat ya. Nah, instrumen yang digunakan dalam observasi ada checklist, rating scale, anecdote, mechanical device. Kalau mechanical device sudah pasti kita menggunakan ini, menggunakan alat ya. Kita memotret peristiwa, kita memotret menggunakan banyak alat ya, boleh dengan menggunakan kertas, boleh dengan menggunakan handphone, mengambil gambar, menggunakan video, itu bebas. Nah, berarti yang kita gunakan yang mana, Bu? Yang checklist, rating scale, atau anekdot? Ya. Baik, kita ambil lagi. Yang mau kita ambil yang mana? Sebentar. Nah, ini yang akan kita cek ya. Yang pertama checklist ya. Checklist ini ada 2 pertanyaan. Ada pernyataan tertutup, ada pernyataan terbuka. Yang pernyataan tertutup saya ambil contoh indikator ya, indikator kelompok A. Misalnya nomor 1 indikatornya anak mampu menyebutkan angka 1 sampai 10. Ada keterangan ya, tidak. Nah, ini pernyataan tertutup. Kenapa? Karena ada keterangan ya dan tidak. Kita hanya menceklis saja. Kira-kira pada saat pembelajaran di waktu itu, di hari Kamis atau di hari Jumat itu, bisa nggak ya anak menyebutkan 1 sampai 10? Nah, artinya kita harus sesuaikan dengan RPPH yang dibuat oleh guru. Ya, atau kita bisa tanya ke guru yang bersangkutan, RPPH-nya untuk hari itu indikatornya apa aja, Bu? Nah, berarti teman-teman silakan nanti menuliskan indikatornya sendiri di instrumen. Nah, ini untuk pernyataan tertutup, ya, tidak. Contoh yang kedua, pernyataan terbuka. Nah, pernyataan terbuka bisa benar atau salah. Maaf, ini bukan terbuka ya, masih tertutup. Ini masih tertutup, saya salah tulis. Ini masih tertutup, bukan terbuka. Ya, cuma bedanya kalau yang tadi iya dan tidak, jadi hanya melihat anaknya mampu atau tidak. Nah, kalau yang kedua ini contoh indikatornya bisa berupa kisah, ya, atau bisa berupa cerita. Dalam kisah Nabi Nuh terdapat ikan paus yang memakannya. Benar atau salah? Nah, ini biasanya kalau pernyataan tertutup yang model checklist kedua ini lebih kepada storytelling. Ingin melihat anak itu bisa menyimak atau enggak, anak itu memahami kisah cerita yang didengarkan oleh mereka atau tidak melalui ibu guru. Nah, ini lebih kepada hal tersebut, indikator untuk keterangan benar atau salah. Jadi lebih kepada pernyataan tertutup. Nah, dalam kisah Nabi Nuh terdapat ikan paus yang memakannya, benar apa salah? Salah ya, yang benar bukan kisah Nabi Nuh. Kalau untuk ikan paus, tapi Nabi siapa, Bu? Nabi siapa tuh? Yunus ya? Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus ya. Nah, kemudian yang nomor 2 misalnya indikatornya. Sebelum angka 5 adalah angka 4. Benar atau salah? Benar. Tapi ini dilihatnya juga melalui observasi ke anak-anak. Jadi pada saat guru mengajarkan, anak bisa apa enggak gitu. Ya. Tapi untuk benar atau salahnya bisa nggak, Bu, dikasih ke anak langsung? Bisa. Jadi kalau begitu ini bisa anak-anak baca atau bisa dikasih tahu langsung? Boleh. Kalau anak-anaknya belum bisa baca, berarti tinggal dikasih tahu nomornya aja. Nanti guru yang membacakan nomornya itu nanti anak-anak kan udah bisa baca nomor ya, 1, 2. Tapi indikator guru yang membacakan. Anak-anak tinggal checklist yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, itu lebih mudah ya. Itu lebih mudah untuk pernyataan tertutup. Tapi kalau yang pernyataan tertutup yang model checklist 1 tadi, ini kita ya langsung observasi. Kita yang langsung observasi ke anak-anak. Kita yang langsung checklist. Kalau yang kedua, ini biasanya anak-anak yang menceklis sendiri, jadi dia mikir sendiri. Nah, yang C, ini rating scale. Rating scale, saya membuatkan rubrik dan membuatkan instrumen yang diberikan kepada guru. Nah, nanti teman-teman wajib membuat yang bagian C ini. Ya, bagian C tugasnya ialah yang bagian C, bukan yang atas, Bu. Yang atas nggak usah, karena saya yakin teman-teman udah bisa semua kalau yang atas ya. Nah, jadi kita pakai yang bagian C. Nah, untuk rubrik
ya. Jadi teman-teman bikinnya jangan rubrik dulu, tapi sebetulnya bikinnya instrumen dulu. Instrumen yang diberikan kepada guru indikatornya apa saja ya. Nah, artinya teman-teman harus melihat RPPH yang mereka buat, baru teman-teman menentukan indikatornya. Kira-kira dari pembelajaran itu, indikator apa saja yang bisa dicapai oleh anak. Itu dulu. Indikatornya 10 boleh? Boleh. Indikatornya 5 boleh? Boleh. Minimal 5, maksimal sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kemudian, dan itu harus RPPH dalam 1 hari. Nah, contoh misalnya, indikator yang pertama, anak mampu menyebutkan angka 1-10. Nah, ini pakai skala. Ya, yang namanya rating scale berarti pakai skala ya, rating scale, skala rating. Ya, jadi ada tingkatan skalanya. Ada skala 1, 2, 3, dan 4. Nah, skala ini artinya kalau di raport TK itu kan ada BB, MB, BSB, BSH. Nah, ini teman-teman bisa menyebutkan seperti itu di rubrik. Oh, kalau 1 itu nilainya kecil ya? Iya, karena paling kecil berarti BB, belum berkembang. Kalau 2 sudah MB, mulai berkembang. Kalau 3 sudah ke BSB, berkembang sangat baik. Kalau 4 sudah ke BSH, berkembang sesuai harapan. Jadi tingkatannya beruntun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sesuai angka ya Bu, berarti ya. Kalau 1 ya paling kecil, berarti BB. Kalau 2 ya berarti MB baru mulai. Kalau 3 ya sesuai dengan keinginan kita ya, baik berarti ya. Kalau 4, wah ini sesuai harapan sekali nih, berarti lebih baik lagi dari BSB. Nah, kalau ini sudah dibuat instrumennya, baru kita membuat rubriknya. Ya, rubriknya dibuat adalah kita cek dulu indikator ini. Nah, indikator ini tinggal kita copy ke sini, copy ke sini, copy ke sini, copy ke sini. Habis di copy, yang paling mudah kita kerjakan adalah nomor 1